Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan perkuliahan kita pada hari ini terkait kontrak atau perjanjian dagang dalam mata kuliah Hukum Dagang di semester 3. Oke, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja perjanjian dagang dalam unsur-unsur yang berkaitan langsung di dalam hukum dagang, kemudian bagaimana kontraknya, terus perjanjian ini masuk ke dalam sifat apa di dalam hukum perdata itu sendiri. Oke, tanpa berlama waktu, saya akan menjelaskan terkait judul materi kita, yaitu kontrak atau perjanjian dagang. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada pengertian terkait dari perikatan dan perjanjian. Nah, di mana di hukum dagang ini sendiri ada dua ya istilah di dalam suatu sifat di dalam hukum dagang. Yang pertama itu ada sistem dari hukum dagang yang dilihat dari unsur perikatan dan hukum dagang yang dilihat dari unsur perjanjian. Di mana perikatan sendiri dalam pengertiannya adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal daripada yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu sendiri. Jadi kalau hukum dagang di dalam unsur perikatan ini adalah antara dua orang ya. Jadi mengikat dirinya untuk menjadi sebuah prestasi. Nah, prestasi di sini adalah mempunyai hak dan kewajiban yang mana sama-sama menguntungkan, yang dimuat secara atau yang dimuat dalam hubungan hukum di dalam suatu unsur perdata. Kemudian pengertian dari perjanjian, di mana perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, di sini ada perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Kalau perikatan itu biasanya, contohnya kayak misalnya jual beli. Jual beli itu juga salah satu bentuk perikatan. Nah, jual beli itu kan sama-sama mempunyai hubungan hukum, di mana antara si penjual dan si pembeli, di mana mereka mempunyai hak dan mempunyai juga kewajiban, di mana si penjual ini mempunyai hak adalah untuk mendapatkan sesuatu, kemudian kewajiban adalah untuk memberikan sesuatu. Nah, di dalam unsur perdata, sedangkan si pembeli dia ingin mendapatkan sesuatu dan ingin mendapatkan apa yang diinginkan, gitu adalah perikatan. Jadi perikatan itu contohnya ya kayak seperti jual beli. Nah, tetapi kalau dalam unsur perjanjian artinya apa? Yaitu peristiwanya, ya, peristiwa dari seorang yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Jadi ada peristiwa, misalnya kita melakukan lebih dari pengikatan, dari perikatan. Di mana misalnya ada suatu kejadian, kita mau beli barang gitu kan. Terus ada bentuknya, adendumnya, di mana adendum itu terikat. Jadi terikatnya penjual dan pembeli tersebut itu dituangkan di dalam suatu peristiwa atau peristiwa hukum, yaitu di mana mengikat atau melakukan suatu perjanjian, yaitu perjanjian antara orang lain, yaitu misalnya perjanjian jual beli mobil gitu kan. Kalau perjanjian sewa menyewa itu juga termasuk perjanjian. Misalnya mau nyewa barang atau mau nyewa ruko, atau kan sewa dari ruko tersebut, itu kan sewa yang dilakukan oleh orang yang menyewa atau orang yang menyewa atau menyewa, itulah bentuk dari perjanjian. Jadi kalau perikatan tadi adalah contohnya jual beli, ya kan? Kalau perjanjian ini lebih mengarah kepada sewa menyewa, kayak gitu. Jadi sewa menyewa ruko misalnya kan gitu kan. Otomatis kan sebelum melakukan sewa menyewa kan ada perjanjian di dalamnya. Di mana diatur di dalam perjanjian batas maksimal ruko ini sampai ke berapa. Terus maksimalnya sampai bulan berapa, sampai tahun berapa. Di dalam perjanjian itulah yang dituangkan secara mengikat di dalam suatu perbuatan atau suatu peristiwa hukum begitu. Terus hubungan antara perikatan dengan perjanjian. Nah, di sini ada perjanjian menerbitkan perikatan, tetapi perjanjiannya juga merupakan sumber dari perikatan, kayak gitu.
Di mana perjanjian menerbitkan pernyataan maksudnya adalah yaitu adanya dua orang, ya kan? Dua orang yang melakukan suatu peristiwa hukum atau suatu peristiwa yang mengikatkan dirinya. Mengikatkan dirinya dalam bentuk hubungan hukum begitu. Jadi makanya hubungan antara perikatan dengan perjanjian sama-sama menimbulkan suatu perikatan atau melahirkan suatu perjanjian di dalam hukum perdata. Dan inilah termasuk di dalam salah satu kaitan dalam hukum dagang itu sendiri. Kemudian ada azas dalam perjanjian. Nah, di sini ada beberapa azas terkait azas-azas dalam hukum dagang, contohnya dalam hukum perjanjian ya, atau dalam perjanjian ini sendiri. Di mana ada azas keterbukaan. Kenapa harus ada azas keterbukaan? Karena sama-sama mengikatkan atau sama-sama mempunyai mempunyai suatu perjanjian atau mempunyai suatu peristiwa hukum. Jadi perlu azas keterbukaan. Agar apa? Agar kebebasan yang dilakukan secara luas-luas ini kepada masyarakat itu mempunyai bentuk atau peristiwa hukum. Kayak gitu. Makanya kenapa azas terbuka ini masuk juga ke dalam azas dalam suatu perjanjian. Yaitu memberikan keabsahan, kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisikan apa saja atau asal tidak melanggar hukum. Jadi perjanjiannya itu bisa apa saja. Contohnya kayak tadi sebelumnya itu tentang sewa menyewa. Otomatis ada perjanjian terkait sewa menyewa. Ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Apa pihak ketiga ini? Sebagai saksi. Saksi dari pihak pertama dan pihak kedua untuk melakukan sebuah perjanjian. Nah, perjanjiannya bebas, terserah apa saja. Bisa berisikan perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian kontrak, atau perjanjian lainnya. Begitu. Kemudian asalkan tidak melanggar hukum, begitu. Sesuai dengan undang-undangnya, gitu. Terus juga keterlibatan umum dan kesusilaan. Jadi azas keterbukaan ini wajib menjadi bentuk dalam azas azas di suatu perjanjian itu sendiri. Sistem terbuka disimpulkan pada pasal 1338 ayat 1 di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apa? Ya yang pihak pertama dan pihak kedua itu sama-sama mempunyai perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya. Makanya diatur di dalam azas keterbukaan agar ada 50-50 atau 50% 50% agar orang-orang tahu apa yang ada di dalam suatu isi di dalam suatu perjanjian itu sendiri. Kemudian azas konsensualitas, di mana azas konsensualitas ini juga masuk ke dalam azas perjanjian. Di mana azas konsensualitas ini mempunyai pengertian di mana dasar dari perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah menjalin suatu bentuk perjanjian atau perikatan, maka timbullah prestasi. Nah, dari prestasi tersebut akan mempunyai tujuan untuk tercapainya kesepakatan tadi. Kan setelah misalnya tadi, oh ini melakukan perjanjian sewa menyewa, misalnya kan, berapa tahun misalnya sewanya 1 tahun misalnya contohnya gitu. Dengan dana berapa? Dengan dana 18 juta. Antara siapa? Antara pihak pertama misalnya si A dan pihak kedua si B. Kemudian apa? Tanda tangan. Ada tanda tangan dan bercap materai. Artinya apa? Ketika sudah ada tanda tangan tersebut atau ada materai di sampingnya atau di dalam suatu perjanjian tersebut, artinya apa? Artinya dua belah pihak sudah mencapai kesepakatan yang seadil-adilnya, begitu. Sama kayak contohnya jual beli tadi. Kok jual beli di cabai di pasar atau jual beli ikan di pasar contohnya gitu kan. Dimana si penjual itu punya punya ikan. Si pembeli punya uang. Nah, sama-sama gitu kan. Mengikatkan dirinya apa? Untuk melakukan proses jual beli ikan di pasar. Sesuai dengan harga, sesuai dengan maksimal yang dimiliki.
Kemudian apa? Dibayarkan, kemudian setelah dibayarkan si pembeli dapat ikannya, si penjual juga dapat barang atau uang tadi dari hasil perikatan yang dicapai melalui kesepakatan tadi. Jadi azas konsensualitas ini agak berhubungan langsung dari azas keterbukaan. Kemudian azas konsensualitas ini juga mempunyai teori dari pernyataannya, di mana perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan, sedangkan yang B adalah perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan maupun tulisan. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Artinya apa? Yani azas konsensualitas ini azas-azas yang memuai suatu bentuk-bentuk yang melahirkan suatu kesepakatan. Kayak gitu. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Kayak gitu. Kalau secara lisan apa ya? Secara omongan. Ya, secara bicara. Ya saya besok mau beli barang gitu kan di tempat kamu gitu kan. Apa ikan kayak gitu. Oke, berapa kilo misalnya? 30 kilo gitu. Artinya apa? Oke ya, besok saya antarkan misalnya gitu kan. Artinya apa di situ? Sudah ada interaksi secara lisan, ya kan? Dalam suatu azas konsensualitas ini. Kayak gitu. Ada perjanjian di situ, tetapi secara lisan terkait permintaan si pembeli untuk membeli barangnya si penjual. Kayak gitu. Berupa apa? Berupa ikan tadi. Kayak gitu. Yang dipesan, ya. Yang dipesan tadi. Nah, artinya apa? Ketika besok saya antarkan ikannya. Deal. Besok saya kasih uangnya. Artinya apa? Di situ ada unsur ada unsur atau azas konsensualitas. Ya, yang mana mempunyai unsur-unsur yang mengarah kepada kesepakatan tadi. Kayak gitu. Nah, itu juga termasuk azas konsensualitas dalam bentuk teori pernyataan yang dilihat baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kemudian teori penawaran. Teori penawaran ini adalah perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran atau awarded ya. Apabila seorang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis, maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawarannya menerima jawaban secara tertulis dari pihak lawannya. Artinya apa? Yaitu ketika surat tadi perjanjian itu sudah dibuat, sudah disahkan punya materai, artinya apa? Sama-sama si penjual si pembeli itu sama-sama menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatannya tadi, begitu. Ketika kesepakatan itu lahir, maka akan ada prestasi di dalamnya. Kayak gitu. Kemudian barulah dia perjanjian itu diakui apakah dia baik secara lisan maupun dia secara tulisan. Tetapi kalau misalnya dia dibubuhi dengan materai, artinya perjanjian tersebut itu dibuat secara tertulis, begitu. Sesuai dengan perjanjian dalam azas konsensualitas itu tadi. Kemudian yang ada lagi nih azas kepribadian. Di mana azas kepribadian ini adalah suatu perjanjian diatur dalam pasal 115 KUH Perdata. Dijelaskan di dalam 1315 KUH Perdata ini bahwa azas kepribadian ini adalah azas yang tidak ada seorang pun dapat mengikat dirinya atas nama sendiri atau meminta tetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuknya dirinya sendiri. Di mana suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat dan tidak mengikat orang lain. Artinya apa di sini? Hanya mengikat pada dua orang saja. Azas kepribadian ini banyak mempunyai unsur yang berkaitan langsung dalam dua orang saja, tidak ada keterlibatan antara orang lain kayak gitu. Contohnya apa ya? Contohnya jual beli. Jual beli itu juga menggambarkan dari azas kepribadian ini tadi, karena sama-sama mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Ya gitu. Dalam dua orang dalam mengikat dari dua orang itu sendiri tanpa ada campur tangan orang lain begitu. Ini terazas kepribadian. Kemudian di sini ada syarat sahnya suatu perjanjian. Di mana syarat sahnya suatu perjanjian ini dapat dilihat dalam 4 syarat.
Di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di sini ada 4 syaratnya. Antara lain ya, Bapak Ibu, di sini ada syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana syarat subjektif ini adalah sepakat untuk mengikat dirinya. Nah, contohnya sepakat tadi ya. Dalam suatu perjanjian bisa atau dalam suatu perikatan juga bisa. Cakap untuk membuat perjanjian. Artinya cakap ini di atas usia yang sesuai dengan perjanjian Indonesia, misalnya 17 tahun atau 18 tahun sesuai KTP. Cakap itu tidak gila dan sadar hukum. Nah, kan itu dia termasuk cakap ya, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Kalau gila ya nggak bisa membuat perjanjian, iya, karena dia gila, tidak bisa, atau orang dalam gangguan jiwa gitu ya. Ya, orang dalam gangguan jiwa itu biasanya tidak dibenarkan untuk melakukan suatu perjanjian, ya gitu. Ini juga ya termasuk cakap ya. Cakap itu juga tidak di bawah umur ya, anak-anak ya, atau 15 tahun ke bawah ya, atau 18 tahun ke bawah itu tidak boleh tidak cakap lah melakukan suatu perjanjian, apalagi yang berhubungan langsung dengan perjanjian-perjanjian besar. Contohnya ya kayak tadi sewa menyewa. Sewa menyewa itu juga kalau misalnya dia harus cakap hukum. Kalau dia cakap hukum tidak bisa, maka dipindahkan ke siapa? Bisa saja yang contohnya ke orang tuanya atau ke pamannya yang dia benar-benar cakap hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam identitas Indonesia itu sendiri. Jadi kalau secara subjektif adalah dia mengikatkan dirinya ya antara satu atau dua orang, ya kan, kemudian dicakap hukum atau cakap dalam melakukan perbuatan perjanjian tadi. Kemudian secara objektifnya apa? Yaitu secara objektifnya mengenai suatu hal tertentu. Nah, mengenai suatu hal tertentu itu isi perjanjiannya. Nah, dia diperjelas isi perjanjiannya tentang apa? Misalnya, oh jual beli ikan seberapa lebih detail. Oh iya dia memesan ikan atau melakukan suatu perjanjian ikan ya kan untuk dipesan banyaknya itu 30 kilo. Nah, jadi isi perjanjiannya atau isi dari unsur-unsur perjanjiannya tadi, yaitu judulnya dia melakukan perjanjian itu apa gitu. Terus ada suatu sebab yang halal. Nah, ini juga suatu sebab yang halal juga. Halal itu maksudnya itu ialah sama-sama sesuai dengan kaidah-kaidah yang menentukan dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian itu sendiri. Jadi kalau salah objektifnya lebih kepada uh, perjanjian yang ada di dalam suatu perjanjian yang perikatan lah ya, atau perikatan yang terdapat di dalam suatu perjanjian tersebut begitu. Isi perjanjiannya apa? Oh dia pesan ikan berapa 30 kilo. Itu yang diperjanjikan. Jadi mengenai suatu hal ya tertentu, itulah isinya. Kemudian juga ada orang yang tidak cakap. Nah ini ya, jadi balik ya ini. Jadi tadi ada 4 ya syaratnya. Terus yang ketiga nih ada orang yang tidak cakap ya. Tadi kan orang yang cakap ya. Kalau orang yang cakap tadi itu di atas 18 tahun atau sudah dewasa begitu kan. Terus dia tidak gila atau tidak mempunyai gangguan kejiwaan. Nah itu dia yang cakap begitu. Tapi kalau di sini adalah orang yang tidak cakap ya. Syarat sahnya itu ya. Orang yang tidak cakap ini juga masuk. Kenapa? Karena orang yang tidak cakap ini juga tidak termasuk dalam suatu syarat sahnya perjanjian. Gitu. Dimana bisa kita lihat orang yang tidak cakap ini di pasal 1330 KUH Perdata. Nah, orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, mereka yang telah dinyatakan pailit, atau orang yang hilang ingatan. Jadi juga masuk ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Kalau tadi kan cakap gitu secara objektif, jam subjektif. Kemudian ini lagi yaitu orang yang tidak cakap ini juga termasuk dalam syaratnya. Karena kalau misalnya dia tidak cakap, otomatis dia tidak bisa melakukan suatu perjanjian. Begitu. Kemudian ada unsur dan bagian suatu perjanjian ya. Di mana unsur perjanjian ini dilihat dari dua aspek ya. Bapak Ibu, di mana ada aspek kreditur atau aspek aktif, kemudian ada aspek debitur atau aspek pasif terdiri dari ya. Yaitu di sini ada aspek kreditur. Jadi kalau aspek kreditur lebih dianggap sebagai aspek aktif. Kenapa? Karena untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan. Artinya wajib ya segera begitu kan. Otomatis dia aktif gitu kan. Kemudian hak krediturnya itu untuk menggugat pelaksanaan pembayaran. Artinya apa? Kalau hak kreditur
Kalau misalnya dia melakukan suatu menggugat pelaksanaan pembayaran, artinya ada wan prestasi atau segera untuk dibayarkan, otomatis secara aktif. Kemudian juga ada hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim. Kemudian aspek debitur ya. Kalau tadi aspek kreditur ya kan, di mana dia lebih aktif, sekarang lebih pasif. Nah, di mana debitur ini lebih mengarah kepada orang yang menerima atau orang yang dibayarkan hutangnya. Membayar hutang ya. Orang juga yang maaf ya, orang yang bisa ya. Kemudian juga kewajibannya di mana aspek debitur ini, kewajiban debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditur. Kemudian yang ketiga, kewajiban debitur ini untuk memberikan barang-barang yang dikenakan sita eksekusi atau haftung tadi ya. Jadi kalau pasif ini lebih kepada orang yang biasa aspek debitur ini dia mengarah kepada law of done ya, atau biasa tapi memang mempunyai peran utama dalam bagian dalam unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Ya, kemudian bagian dari perjanjian juga nih ada essentia, naturalia dan accidentalia. Di mana essentia ini ya, essentia ini ya, di mana essensia ini adalah mempunyai pengertian di mana bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa bagian ini memperjanjikan tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah esensial bagi perjanjian jual beli. Jadi esensialnya lebih pengarah kepada perjanjian jual beli begitu. Sedangkan kalau naturalia, inilah bagian-bagian yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya di situ adalah penangguhan itu kan sudah diatur ya. Nah, gitu kan. Biasanya begitu kan. Ini contohnya juga ada. Kemudian accidentalia itu apa? Yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya apa? Jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangganya. Nah, itu dia contohnya ya. Jadi inilah bentuk-bentuk atau bagian-bagian dari suatu perjanjian ya, yang dilihat dalam perjanjian essensia, naturalia maupun accidentalia beserta contohnya begitu. Jadi kalau essensialia itu perjanjiannya yang tanpa bagian ini di perjanjian mungkin ada, tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah esensial. Contohnya apa? Yaitu jual beli tadi begitu. Kemudian macam-macam perikatan ya. Macam-macam perikatan ini banyak ya bentuknya yang dilihat secara sederhana ya. Perikatan bersahaja atau perikatan murni misalnya. Jadi apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan suatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal serta penuntutnya. Ini dapat dilakukan seketika. Nah, ini ada ya beberapa macam-macam perikatan yang dilihat dari bentuk perikatan itu sendiri. Yang ini di sini ada beberapa perikatan yang bersyarat ya. Perikatan yang bersyarat. Perikatan ini juga suatu bentuk perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari. Di sini salah satunya ada perikatan dengan syarat tanggung dan perikatan dengan suatu syarat batal. Bisa Bapak lihat atau Bapak Ibu lihat sendiri di sini ada perikatan bersyarat yang dilihat secara syarat tanggung. Di sini ada perikatan yang lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut. Artinya apa? Kayak contohnya tadi perjanjian sewa menyewa kayak gitu. Perjanjian sewa kan lahirnya langsung kayak gitu. Lahirnya langsung, kemudian terjadi langsung di hari yang itu juga. Kayak gitu. Atau jual beli tadi Bapak Ibu. Jual beli kan seperti itu juga. Kayak gitu. Lahir dia langsung dan mengikatkan dirinya terus mempunyai bentuk-bentuk dari kesepakatan tadi. Kesepakatan itulah langsung lahir dari perikatan tersebut atau peristiwa tersebut. Kemudian perikatan dengan suatu syarat batal. Kalau perikatan dengan suatu syarat batal adalah suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau batal apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misalnya ini contohnya perjanjian ya Bapak Ibu. Saya perjanjian ini ya, sudah ada perjanjiannya, ya kan? Sudah ada kontraknya, ya kan? Terus
kontraknya itu batas akhirnya sampai setahun contohnya gitu kan, sudah lahir justru sudah berakhir ya. Atau batal apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi misalnya. Terus sudah ada nih kontraknya setahun ya kan, pembayaran misalnya cicilan motor, tetapi pas sampai setahun si kreditur itu tidak membayarkannya. Timbullah wan prestasi. Wan prestasi inilah dia nantinya itu bisa saja dia dilakukan peristiwa apa, atau ya itu wan prestasi bisa juga, atau misalnya barang tersebut itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal misalnya. Misalnya kan kesepakatan di awal tidak sesuai misalnya kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kreditur atau debitur membatalkan ya perjanjian tersebut. Jadi akhirnya apa, perjanjian atau prestasi tersebut batal. Ya, batal atau perikatan tersebut batal karena apa? Karena barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dipesan gitu. Ini yang termasuk dalam unsur-unsur di dalam suatu perikatan, baik itu dari perikatan dengan suatu syarat yang batal tadi, atau ya barang tidak sesuai gitu loh. Ya kalau barang tidak sesuai ya apa kita mau bayar kayak gitu loh. Kan tidak kita bayar kan? Karena barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Hasil ya tidak akan adanya suatu perikatan karena tidak sesuai barangnya begitu. Ini ya Bapak Ibu terkait macam-macam perikatan. Kemudian juga ada di sini Bapak Ibu terkait perikatan dengan ketetapan waktu. Artinya apa? Ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya. Ya kan? Gak mungkin perikatan itu atau perjanjian itu punya batas waktu yang panjang. Bisa saja dalam waktu panjang sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama, ya kan? Jadi harus punya ketepatan waktu. Di mana misalnya perjanjian atau perikatan ya kan, melakukan perjanjian setahun ya wajib setahun itu dilakukan kayak gitu. Atau setahun itu adanya prestasi gitu. Tapi kalau tidak ada ya maka ya itu tadi bisa saja syaratnya itu dibatalkan atau tidak sesuai begitu. Makanya perikatan dengan ketepatan waktu ini masuk juga ke dalam suatu macam-macam perikatan. Di mana Bapak Ibu bisa lihat perikatan dengan ketetapan waktu ini suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan sesuai dengan perjanjian atau perikatan itu sendiri. Adapun penetapan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau dari perikatan itu sendiri. Jadi itu tadi. Jadi perjanjian itu kan kalau kita membuat suatu perjanjian ya atau perikatan pasti kita mempunyai batas waktunya. Nah, itu. Dan kok misalnya waktunya itu bisa mempunyai misalnya waktu yang panjang misalkan, itu bisa saja batas waktunya tersebut sudah stop, kemudian diperpanjang kembali sampai batas waktu yang tidak ditentukan misalnya, atau batas waktu 2 tahun atau setahun yang lagi ya itu. Itu juga bisa lahirnya suatu perikatan dari ketepatan waktu itu tadi. Kemudian ada perikatan mana suka atau alternatif ya. Di mana perikatan ini adalah suatu perikatan di mana ada 2 atau lebih macam prestasi sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan melakukannya. Ini ya. Jadi alternatif ini di mana ada 2 atau lebih macam prestasi sedangkan kepada si berhutang itu diserahkan mana. Misalnya kalau ini Pak itu lebih kayak misalnya diambil alih ya, Jadi misalnya kayak kita beli motor ya kan, kemudian beli motor tersebut rupanya tinggal setahun lagi masa pembayaran cicilannya. Karena kita nggak sanggup maka motornya kita jual, dan yang melanjutkan cicilan motor tersebut adalah orang yang membeli motor itu tadi melanjutkannya. Itu dia bentuk dari perikatan yang mana suka atau alternatif. Kan banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian terkait perikatan mana suka ini, karena misalnya dia berhutang ya kan, kemudian hutangnya itu tidak atau beli motor ya, motornya itu tidak, dia kemudian udah bayar tinggal setahun lagi rupanya dia nggak sanggup bayar, akhirnya motor itu dijual, kemudian yang si pembeli itu atau yang pembeli itu bisa melanjutkan kredit dari si yang berhutang tadi, yang melanjutkan kredit itu tadi begitu ya. Kemudian di sini ada perikatan tanggungan menanggung ya, di mana suatu perikatan di mana terdapat beberapa orang bersama-sama sebagai pihak debitur berharap dengan suatu kreditur atau sebaliknya. Bila beberapa orang berada di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruhnya utangnya. Sebaliknya, bila beberapa orang pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Jadi tanggung menanggung ya, biasanya sering terjadi ya di perikatan. Kemudian yang E juga ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi ya. Di mana suatu perikatan
dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prosentasi dapat dibagi menurut imbangan pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Artinya apa? Misalnya ada utang 100 juta gitu kan. Kemudian dibagi karena kita sama-sama berhutang. Misalnya kita hutang ke bank misalnya 100 juta. Dibagi dua. Berarti artinya apa? Yaitu yang A bayar hutang 50 juta, yang B juga membayar 50 juta. Jadi dibagi untuk mendapatkan satu tujuan atau satu prestasi yang sama gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di sini ada perikatan dengan ancaman hukum ya. Di sini ancaman hukum itu berupa sanksi ya, denda ya. Ya, biasa perikatan tersebut itu bisa mempunyai suatu jaminan ya kepada si perutang, tetapi dia tidak bisa memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi perikatan tersebut, maka ada sanksi dan dendanya. Ya, sanksi dan denda sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat begitu. Nah, di sini ada sanksinya. Yang pertama adalah menjadi pendorong bagi si berhutang supaya memenuhi kewajibannya, yaitu untuk apa? Membayar hutangnya begitu. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan si berpiutang dari pembuktiannya tentang jumlahnya atau besar kerugian yang dideritanya. Nah, itu. Biasanya nih denda ya, lebih kepada yang nomor 2 ini lebih kepada denda ya Bapak Ibu ya, terkait denda atau ancaman dari perikatannya tadi atau perikatan yang sudah diperjanjikan ya. Pastinya kan ada sanksi dan ada dendanya kalau misalnya si kreditur atau si debitur tidak dapat memenuhi suatu bentuk-bentuk dari perikatan tadi gitu. Nah, contohnya untuk membayar membayar hutang ya, hutang tadi itu akhirnya dapat sanksi dan denda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian tidak terlaksanaan perjanjian wan prestasi atau onfrek dan resiko ya. Jadi wan prestasi ya ini masuk ya. Wan prestasi ini adalah nama lainnya adalah cedera janji. Artinya apa? Yaitu suatu keadaan tidak terlaksanaan suatu perjanjian dikarenakan kesalahan atau kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Nah, ini banyak wan prestasi ini ya terjadi ya. Misalnya tidak sesuai barangnya atau dia tidak sesuai dengan kontraknya, seharusnya setahun tapi dia rupanya ada pemutusan gitu kan, ada tidak supply lagi makanannya gitu. Akhirnya apa? Ada wan prestasi di situ, tidak sesuai, tidak terlaksanaan prestasi tersebut atau perjanjian tersebut. Dikarenakan apa? Mungkin lalai ya. Seharusnya ini kan dikirim tiap bulan ya barang tersebut, tapi tiba-tiba bulan Februari kok nggak dikirim gitu kan. Malah melangkah ke bulan Maret ya kan atau ke bulan Mei gitu kan. Artinya apa di situ? Ada wan prestasi ya, ada kesalahan ya dalam perjanjian. Padahal perjanjian barang itu dikirim setiap bulan, tetapi malah dikirim Januari dikirim, Februari tidak dikirim, Maret dikirim, April nggak dikirim. Akhirnya itu yang menimbulkan menimbulkan bentuk-bentuk yang disebabkan karena cedera janji tadi atau wan prestasi tadi. Kemudian bentuk wan prestasi ya, bentuk wan prestasi atau cedera janji berupa tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan tidak melaksanakan apa yang disanggupin ya. Jadi lebih ya kalau wan prestasi ya. Kemudian melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna ya. Jadi melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu. Melaksanakan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi ini ya bentuk-bentuknya ya Bapak Ibu. Kemudian ada akibat kelalaian debitur ya. Akibat kelalaian debitur itu membayar kerugian ya. Di sini ada studi kasusnya Bapak Ibu ya. Lalu ada pembatalan perjanjian, peralihan beresiko dan pembayaran biaya perkara ya. Jadi pembatalan perjanjian ini ya itu terdapat di pasal 1266 KUH Perdata yang mana membawa kedua pihak kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya suatu perjanjian yang diadakan ya. Jadi ketika sudah batal otomatis apa? Perjanjian kembali ke perjanjian yang sebelumnya itu tanpa ada karena sudah batal kan, tidak ada prestasi kan, tidak ada kewajiban atau tidak ada hak kan yang harus dikeluarkan karena sudah batal kayak gitu sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu. Kemudian peralihan resiko ya. Kemudian di sini ada peralihan resiko itu terdapat di 1460 KUH Perdata ya. KUH Perdata di sini resikolah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadinya sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang-barang yang terjadi objek adalah perjanjian tadi. Kemudian membayar biaya perkara ini biasanya janji sanksi atau denda yang ditetapkan ya dalam suatu bentuk perikatan tadi. Kayak gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ya
Ini saja yang bisa saya sampaikan ya terkait materi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini ya, hukum perikatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait overmax atau fuck measure itu sendiri. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.